Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri. Sebelumnya, mari kita dengan segenap hati memperkatakan firman Tuhan, sehingga menjadi bekal kita di dalam kehidupan ini. Yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Bapa telah membawa kami ke dalam rumah kudus-Mu ini. Hanya dengan kasih karunia-Mu kami bisa hadir di tempat ini. Kami mengawali ibadah ini Tuhan dengan pertobatan, dengan rasa sesal dan malu. Amin. Atas dosa-dosa kami, atas kelakuan, pikiran, dan perkataan kami yang jahat. Tuhan, kiranya pengampunan-Mu menguduskan kami dan membuat kami layak hadir di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibadah ini. Lawat kami Tuhan. Lawatan-Mu akan mengubah kami. Akan memimpin kami. Dan membuat kami berubah. Menjadi semakin sejahtera dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, lawat kami semua Tuhan, sehingga kami pun mengalami perubahan-perubahan manusia batiniah kami, yang semakin lama semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan manusia duniawi kami semakin menurun. Itu hanya karena melalui ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali ibadah ini hanya dengan rasa gentar dan takut akan Tuhan dan ikut di dalam ibadah yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini. Hadirin angkat tangan-Mu pada anak-anak ini. Bapa, Engkau mengasihi anak-anak ini. Berkati, kuduskan, rubah Tuhan. Terus tambahkan hikmat. Amin. Dan pewahyuan. Sehingga dia semakin lama semakin beriman di dalam Tuhan. Dan semakin lama semakin berhikmat di hadapan Tuhan. Melalui pengajaran, melalui didikan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Dia akan menjadi anak-anak Tuhan yang prima. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui streaming YouTube. Sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami hadir Tuhan di tempat ini, datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bersimpuh di kaki salib-Mu pagi hari Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sujud dan berdoa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, dalam setiap perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau pagi hari ini.
Kalau setiap kami datang dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Sekalipun Tuhan masalah persoalan boleh ada dalam setiap kehidupan kami, namun kami tetap memilih percaya hanya kepada Yesus, Allah yang menyertai kami, memberkati kami, Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau sahabatku yang sejati Tuhan, Engkau sahabatku yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Hinaralama syanda baralamu. Mari kita berdoa, mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari sembah Dia Yesus. Mari sembah Dia Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Bersemayam atas pujian dan penyembahan-Mu. Sembah dirikan Dia Yesus. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Kau sahabatku yang sejati. Takkan pernah Kau tinggalkan sedetik pun Tuhan. Kau selalu ada bagiku. Untuk menolongku, untuk menyertaiku. Haleluya. Kami datang dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Jamah setiap kali Tuhan, kami yang letih lesu dan berkorban berat, Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu. Seperti firman-Mu berkata, Engkau yang letih lesu dan berkorban berat, datanglah kepadaku, maka akan kuberikan kamu kelegaan. Kinar Rama Syandaka ya Rama. Engkau sahabat sejati bagi kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Mari Bapak Ibu berkatakan dengan sungguh. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Sekali dari awal, pujikan kepada Tuhan, katakan dengan sungguh. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Amin. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng. Mari angkat tanganmu berkata kepada Tuhan. Sekali pun ku berjalan
Sekali lagi dari awal biar jemaat Tuhan katakan kepada Tuhan. Haleluya. Katakan. Semua boleh bangkit berdiri. Haleluya. Berkatakan dengan iman Bapak Ibu yang dikasihi. Penyampaianmu kepada Yesus. Angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu. Bapak Ibu berkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukurmu kepada Yesus. Di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, Ku bersyukur padamu, Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku sekali lagi katakan kepada Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mau memuji lebih lagi Tuhan. Kebesaran dan keagungan-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus.
Mari kau pribadi lepas pribadi. Saat ini kau berurusan dengan Yesus. Sebarat tinggikan dia. Saat ini kau berintimasi dengan Tuhan. Hindaralama syandakaya dalama. Urraba syerereta karima. Himaromo sidiarama. Kami perlu kau Tuhan. Kami perlu kau Yesus. Allah yang berjasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Hindaralama syandakaya santa. Urraba syanda. Himaromo sidiaramaku. Urraba syanda. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang terbebas diberikan kelegaan. Yang sakit disembuhkan. Urraba syanda santa. Tuhan sudah selesaikan. Dia berkata, sudah selesai. Urraba syanda kayanamu. Oribita karena lama syanda. Roh Kudus bekerja atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus bekerja atas setiap umat-Mu ya Yesus. Kami perlu Engkau saat ini Tuhan. Memberikan kekuatan baru. Memberikan cara pandang baru untuk kami boleh menghadapi masalah persoalan kami. Hindaralamastakaya ralamasaka. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tidak pernah takut sebab Engkau Allah besertaku. Itu firman-Mu yang berjanji pada setiap kami Tuhan. Engkau akan menggenapi firman-Mu bagi setiap kami. Sekalipun masalah pencobaan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu berkata pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak pernah melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Teduhkan hatimu. Rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari. Yang benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Kurabasyaka. Mari kau pribadi lepas pribadi berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Shantakara namasyaka. Kurabasyaki birbiramasa. Kaulah Tuhan yang berjanji sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh percaya kepada Tuhan di sepanjang hidup. Katakan ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku. Sekali lagi berkatakan dengan lembut kepada Tuhan. Kaulah. Ini iman kami ya Tuhan. Iman kami bahwa janji-Mu akan bergenapi dalam hidup kami Tuhan. Dari awal kita pujikan, dengan teduh katakan kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
kesetiaan-Mu sungguh terpuji ya di sepanjang hidupku terus selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu Yesus. Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau Allahku yang tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Amin. Kau Allahku. Sekali lagi orang percaya berkata, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sorak-sorak panjang buat Tuhan Yesus. Sorak-sorak dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjawab setiap pergumulan kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, orang percaya berkata, amin. Boleh dong sorak-sorak panjang meriah buat Tuhan Yesus. Hatiku percaya Tuhan, Engkaulah gunung dan mazmurku, kekuatanku. Ya. Berkatakan, Tuhanlah kekuatan. Dia gunung batu dan amin. Hanya padamu hati percaya. Kaulah menara dan tetap perlindungan. Cuma selalu sebab amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Namun kasih setiamu tak berhenti. Haleluya. Amin. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan. Berkatakan dengan iman. Sebab cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah Tuhan kekuatan dan mazmurku Tuhan. Sekalipun gunung-gunung boleh beranjak, kasih setiamu tetap ada bagi setiap kami. Ya, haleluya. Yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Hey, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun ya, oh, tak pergi. Cuma selalu orang percaya bernyanyi dengan sungguh kepada Tuhan. Karena doa ini adalah doa
kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Boleh dong suara-suara yang paling panjang, paling meriah buat Tuhan Yesus. Hidup yang kupilih hanya kepada Yesus. Dia sahabat yang sejati bagi kita semua. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berani. Karena siapa? Ya. Buka mataku. Lihat yang beriku. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat perkara besar yang tak kau janjikan. Yesus, kau sumber. Yesus, kau sumber kuatku. Pujian ini adalah doa bagi Tuhan, amin. Sampaikan ini sebagai doamu kepada Tuhan. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Amin. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, katakan dengan iman. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang telah kau janjikan. Ya, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber Yesus, Yesus. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumberku. Haleluya. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, Yesus. Ya, haleluya. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, Yesus. Kau sumber kuatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumber, katakan ya. Sahabatku berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Engkau Yesus sahabat sejati bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus atas setiap kami. Turun Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua orang percaya boleh berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hinaralama syantakaralama. Hinaralama syakarama. Kurama syakimata. Maha tinggi Maharaja, Raja segala zaman Kau bagiku Tuhan. Sang Agung, Allah yang ajaib. Haleluya. Teguhkan hatimu, siapkan hati pikiranmu, rohmu untuk firman Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Maha tinggi, Raja segala zaman, Sang Agung, Allah ajaib. Oleh darah-Mu
sebab Engkau telah menang. Haleluya, amin. Kita pujikan dengan sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Maha tinggi tinggal tengah kita. Maha tinggi tengah-tengah kita, diutus untuk berdosa. Oleh darah-Mu Kau tebus kami sempurna. Sang Juru Selamat hidup mati bangkit berjaya bagi domba dilatanya. Semua berkat hormat-Mu yang kuasa sebab Engkau telah menang. Haleluya, setiap kaum suku bangsa bergabung malaikat memuji kemenangan Sang Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Haleluya. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Maha tinggi Raja segala bangsa berjubah kemegahan di hadapannya. Siapa yang tahan? Kristus Bapa. Sekarang, dulu, kini, hingga selamanya, bagi domba dilatanya. Semua berkat hormat-Mu yang kuasa sebab Engkau telah menang. Haleluya, setiap kaum suku bangsa bergabung malaikat memuji kemenangan Sang Tuhan. Haleluya, bagi domba ditatanya. Semua berkat hormat-Mu yang kuasa sebab Engkau telah. Haleluya, setiap kaum suku bangsa bergabung malaikat memuji kemenangan Sang Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan semakin hari semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di bulan keluarga ini Tuhan, biarlah terjadi pemulihan demi pemulihan keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Biar kami semua menjadi keluarga yang berdampak Tuhan, dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Kalau sebentar benih firman hendak ditaburkan, lembutkanlah tanah hati kami Tuhan. Biar benih firman yang ditabur boleh semakin berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Dan satu keinginan yaitu untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini. Urapi pikiran, bibir, lidah, dan hati kami. Kiranya hanya menyampaikan isi hati-Mu saja, dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Lawat kami semua, jamah kami semua, urapi kami semua yang berada di tempat ini Tuhan, supaya kami semakin mengerti setiap isi firman-Mu, juga kami semakin mengerti setiap rancangan-Mu dan kehendak-Mu bagi setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini ataupun online lewat YouTube. Baik juga yang mengikuti siaran ulang ibadah saat ini, salam sehat semangat, tetap sukacita. Amin. Hari ini tidak terasa kita masuk bulan Juni. Bulan Juni, pertengahan tahun, gereja kita yang menetapkan sebagai bulan keluarga. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan gereja, yaitu keluarga menjadi saksi Injil bagi dunia. Bapak Ibu, keluarga atau sebuah pernikahan itu adalah inisiatif murni atau ide murni dari Allah sendiri. Suatu institusi, suatu lembaga yang dibentuk oleh inisiasi Allah sendiri. Bapak Ibu, Alkitab ini dibuka dengan sebuah keluarga, sebuah pernikahan yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Alkitab juga ditutup dengan adanya satu pernikahan, adanya satu keluarga yaitu perjamuan kawin anak domba, di mana Yesus Kristus sebagai mempelai agung pria, kemudian gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Bahkan mujizat pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pernikahan di Kana Galilea, yaitu merubah air menjadi air anggur. Betapa masalah keluarga ini menjadi masalah yang penting sekali, sehingga mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Saya yakin bila keluarga-keluarga sehat, sejahtera, masyarakat pun akan sejahtera. Amin. Ketika masyarakat sejahtera, bangsa pun akan sejahtera. Demikian juga keluarga-keluarga di DSCM ini, DSCM Surabaya, bila sejahtera, maka keluarga pun akan, gereja pun akan ikut sejahtera juga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa kesaksian Injil itu hanya terjadi di mimbar gereja saja, kemudian di ladang misi, kemudian di tempat yang jauh orang harus bermisi atau melalui pelayanan yang besar. Namun Alkitab mengajarkan yaitu hal yang berbeda. Titik mula kesaksian sejati itu adalah dalam orang-orang terdekat dalam keluarga kita sendiri. Allah tidak hanya menciptakan sebuah keluarga itu hanya untuk beristirahat, hanya untuk kumpul bareng, makan bersama, tidak. Tapi saya katakan tadi satu institusi atau lembaga yang diinisiasi oleh Allah. Di mana dalam satu keluarga itu ada yang namanya covenant, yaitu perjanjian di hadapan Allah. Dan keluarga itu merupakan bengkel
untuk menempa, untuk membentuk karakter kita supaya semakin hari serupa seperti Kristus sebelum hal itu dibawa keluar ke dalam dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa dunia di sekitar kita ini banyak mengalami krisis dalam keluarga, suasana yang gelap mungkin tanpa masa depan. Kita tahu di sekitar kita banyak rumah tangga yang retak, kasih yang mulai dingin, banyak perceraian, kemudian hubungan orang tua dan anak yang renggang, yang bermasalah, kemudian adanya rasa kekeluargaan yang semakin luntur. Orang menilai bahwa jangan-jangan keluarga Kristen ini seperti itu, Bapak Ibu. Padahal Tuhan membentuk keluarga ini bukan sekedar tempat berkumpul, bersekutu saja. Tetapi keluarga-keluarga Kristen ini sebenarnya adalah juga sebagai mimbar untuk kesaksian Injil. Amin. Bapak Ibu, di tengah kegelapan ini Tuhan memanggil Bapak Ibu semua kita ini supaya Bapak Ibu kita sebagai terang itu bisa memancarkan terang kita. Dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Salah satu Bapak Ibu di antaranya kita disebut kota, itu adalah keluarga kita, rumah kita, bahwa rumah tangga kita. Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Semua orang melihat kita Bapak Ibu, semua orang menyorot kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita renungkan Bapak Ibu, kita segera ambil langkah, segera ada perubahan agar keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang menjadi saksi Injil yang mengubah zaman ini. Sehingga banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, banyak keluarga-keluarga yang mengalami perubahan dalam kehidupnya, yang mendapatkan anugerah dan kasih Allah Tuhan kita Yesus Kristus saja. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua dengan keras lalu bergantian. 1, 2, 3. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu berbahagialah Bapak-Bapak, dari 7 ayat ini 6 ayat untuk istri dan 1 ayat untuk Bapak. Bapak Ibu, amin. Tepuk tangan dulu buat Bapak-Bapak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Petrus menulis surat ini, konteksnya yaitu pada saat itu orang-orang Kristen tersebar di Asia Kecil, banyak yang dari mereka yang adalah minoritas sosial dan menghadapi penganiayaan. Dalam konteks ini, Petrus menginstruksikan yaitu tentang bagaimana hidup sebagai orang asing, sebagai pendatang di dunia ini. Petrus menunjukkan bahwa keluarga bukan sebagai unit sosial, melainkan sebuah gereja kecil di mana Injil harus
pertama-tama dipraktekkan kemudian dipancarkan keluar. Hari ini kita akan belajar beberapa hal bagaimana keluarga menjadi kesaksian Injil. Yang pertama yaitu ketika ada kasih Kristus yang mengubah karakter kita. 1 Petrus 3 ayat 1-2 tadi dikatakan, demikianlah kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bapak Ibu perhatikan ini ada kalimat yang luar biasa, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Petrus tidak mengatakan bahwa berkata-kata itu tidak penting, Bapak Ibu. Tidak menyuruh istri itu harus diam 1000 bahasa. Hati-hati Bapak Ibu, ketika istri Anda diam 1000 bahasa sehari penuh, bukan mempraktekkan firman ini mungkin bisa ngambek Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai suami mesti peka. Tetapi Petrus berkata, karakter yang diubahkan oleh Injil. Ini yang bisa dilihat langsung oleh orang-orang di sekitar kita, dilihat oleh dunia, Bapak Ibu. Ini berbicara lebih keras dari suara kita. Sebuah karakter yang dimiliki oleh orang percaya ini, itu dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka memperhatikan kita. Dan karakter yang kita tunjukkan itu lebih keras daripada suara kita. Mungkin kita mengatakan sesuatu, karakter itu adalah bukti yang sangat nyata. Banyak orang ingin memenangkan keluarga dengan sebuah perdebatan, mungkin adu argumentasi, mungkin dengan sebuah tekanan, dengan paksaan atau intimidasi. Tetapi Injil itu bekerja melalui perubahan hati, perubahan karakter. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Perhatikan, bukan dimenangkan oleh sebuah ceramah yang panjang. Bapak Ibu, terkadang di dalam keluarga kita ada yang punya karunia berkhotbah, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ini Bapak Ibu ya. Tapi khotbahnya bukan di mimbar, di dapur. Bapaknya salah sedikit, waduh, panjang sekali Bapak Ibu ya, tuturannya panjang. Mungkin Bapak Ibu ada yang Bapak-bapak berkata, waduh Pak, bukan renungan lagi, bukan saat teduh. Ini khotbah berseri, panjang ini sampai seri 7, besok masih lanjut lagi. Bapak Ibu, apa artinya tunduk? Tunduk ini bukan berarti status istri itu lebih rendah dari suami, bukan. Tunduk bukan berarti bahwa suami sebagai penguasa dalam sebuah keluarga itu tidak, Bapak Ibu. Tunduk dalam arti ada ketaatan. Seperti Kristus kita tahu dia taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati. Sebuah keluarga bisa menjadi terang kalau keluarga itu bukan berarti keluarga itu harus sempurna. Tetapi di antara keluarga itu sebagai istri harus ada ketundukan kepada suami. Mungkin bukan keluarga yang sempurna, tapi di dalamnya para personilnya ini mau dibentuk, mau diproses. Sehingga keluarga ini menjadi saksi Injil, mau mematikan ego masing-masing. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam keluarga itu, sehingga buah roh itu muncul dalam kehidupan keluarga itu. Kita tahu buah roh itu adalah adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, lalu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dikatakan dalam Galatia 5, 22-23. Petrus dalam hal ini menjelaskan bahwa kesaksian, sebuah karakter yang ditunjukkan itu lebih kuat daripada khotbah yang panjang. Bapak Ibu, ketaatan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai istri harus taat kepada suami, Bapak Ibu. Kemudian dunia, kita perhatikan mereka senantiasa melihat bagaimana cara kita ini berbicara, apakah lembut, apakah kasar, bagaimana kita ini mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari,
apakah sebagai orang yang pemarah atau tidak, bagaimana kita ini menyelesaikan sebuah masalah dalam menghadapinya, bagaimana kita ini menghadapi krisis yang saat ini terjadi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Jika rumah tangga kita ini seperti orang di luar sana, ada pertengkaran, saling menyakiti, kemudian saling menghakimi. Tapi ketika kita di gereja kita mengatakan, saya murid Kristus, saya pengikut Kristus. Hal ini bertentangan dengan Injil. Bapak Ibu, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini orang yang berbeda. Kita keluarga-keluarga Kristen yang percaya kepada Tuhan dalam mengelola emosi, menghadapi masalah apapun juga, pergumulan apapun juga, kita orang yang berbeda karena kita punya pengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus saja. Amin. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu contoh dalam Alkitab, yaitu tentang kisah Abigail dan Nabal. Ada kisah dalam Alkitab ini, Abigail kita tahu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nabal. Bayangkan Bapak Ibu, Nabal ini artinya apa Bapak Ibu? Nabal ini artinya bodoh dan kasar. Abigail yang baik ini menikah dengan suami yang bodoh dan kasar. Nabal ini orang yang kaya tapi pelit, dia jahat, orang yang tidak takut akan Tuhan. Suatu hari, Daud ini sedang dalam pelariannya dari Saul, dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia datang kepada Nabal untuk minta sedikit bantuan makanan. Apa yang terjadi? Nabal ini berkata kasar sekali kepada Daud, sehingga Daud ini menjadi marah dan tersinggung. Dan Daud bersumpah akan menghabisi seluruh keluarga Nabal ini. Waktu itu Abigail mendengar dan dia tahu. Apakah dia lalu berteriak, hei suamiku yang bodoh, kenapa kamu lakukan seperti ini? Ini berbahaya buat keluargamu. Tidak Bapak Ibu. Apakah dia lari meninggalkan Daud kemudian? Tidak. Ketika dia mendengar itu, dia menyiapkan sejumlah makanan, kemudian dia menemui Daud, kemudian dia berkata-kata sedikit kepada Daud, dia meminta maaf, dia melakukan tindakan yang akhirnya membuat Daud ini luluh sehingga tidak jadi menghabisi keluarga Nabal. Bapak Ibu, perbuatan baik, karakter yang ditunjukkan oleh sebuah tindakan kadang membawa satu hal yang positif. Daud akhirnya malah mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang dilakukan Abigail ini. Dia menyelamatkan keluarganya, dia menjadi saksi yang nyata Bapak Ibu. Istri yang hidup benar, menutupi kekurangan suaminya. Ini yang dinamakan sebuah kesaksian tanpa khotbah yang panjang. Bapak Ibu, terkadang Petrus ini menerangkan, mungkin suami kita belum percaya kepada Tuhan. Tapi karena kelakuan istrinya, karakter yang baik dalam istrinya yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat suami kita ini bertobat dan percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sebagai istri, kita tunduk kepada suami, kita tunjukkan karakter yang baik supaya lewat kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat istri-istri Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu suami pulang kerja capek, dia marah-marah, mungkin sudah capek di jalan, mungkin bisnisnya mengalami kerugian, jalannya macet. Kemudian istri menyediakan kopi, kopinya kebetulan pahit Bapak Ibu. Suami marah, hidup sudah pahit masih ditambahi hal yang pahit lagi. Sebagai istri, kalau memang kamu yang capek saja, saya di rumah juga capek membimbing anak, mengatur anak, kemudian memandikan anak, mungkin menyiapkan makanan. Kalau sampai diteruskan perang dunia terjadi Bapak Ibu. Tapi istri yang lembut menunjukkan karakter yang baik, ya manis, kurang manis tinggal ditambahi gula. Ini sudah manis seperti hatimu yang manis ini.
Pasti suaminya luluh Bapak Ibu ya. Bukan hidup sudah pahit ditambahi hal yang pahit tadi. Mari Bapak Ibu, kita lihat contoh dari Nabal ini. Abigail ini luar biasa. Dia tidak membawa mimbar, tetapi hidupnya sebagai mimbar yang bisa dilihat oleh orang lain. Dia tidak membawa materi khotbah, tapi melalui karakternya, sifatnya, tindakan yang ditunjukkan, itu materi khotbah yang dari Tuhan yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dalam kehidupan ini, kuasa kesaksian itu luar biasa. Suara mungkin bisa berhenti, khotbah bisa selesai 40 menit Bapak Ibu ya. Tetapi karakter Kristus yang terpancar di dalam kehidupan seseorang itu akan terus berbicara. Amin. Biarlah orang itu bisa melihat kehidupan kita semua menjadi saksi bahwa ketika kita ini menunjukkan karakter yang baik, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin. Saya pernah punya pengalaman gini Bapak Ibu. Saya suatu hari beli sebuah ruko. Kemudian ada kesepakatan 6 kali dicicil, 6 kali pembayaran, kemudian lunas Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah lunas, kalau membeli properti itu sertifikatnya keluar. Ini sudah lama saya tunggu tidak keluar-keluar, datang ke kantor diurus, masih proses, tunggu saja, sabar. Bapak Ibu singkat cerita, saya telepon pemiliknya, seorang wanita mungkin usianya di bawah saya, terkenal di Malang itu orang yang arogan Bapak Ibu ya. Ketika saya telepon saya berkata surat saya kok belum selesai. Padahal biasanya kalau beli properti begitu lunas tidak lama kemudian tidak sampai seminggu sertifikat itu diserahkan. Ternyata apa Bapak Ibu? Wanita itu ibu itu marah. Kamu ini dibantu tidak mau, kalau tidak mau urus saja sendiri. Waduh dek Bapak Ibu. Kalau saya marah pasti tidak akan selesai permasalahan itu. Kemudian saya berusaha bersabar, maaf Bu, rupanya saya harus belajar untuk sabar lagi. Ini sudah 1,5 tahun belum selesai, ya saya tak belajar lebih sabar lagi. Ibu itu bilang, 1,5 tahun? Ya sudah maaf Pak, maaf, saya akan segera urus. Tidak lama kemudian selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal yang baik, buah roh itu muncul dalam kehidupan kita, sesuatu yang positif pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Tepat Bapak Ibu. Terang, ketika dia memancarkan terangnya, tidak ada suaranya, tidak berisik Bapak Ibu. Tapi orang bisa melihat terang itu. Demikian juga garam. Ketika garam itu bekerja, senyap Bapak Ibu bekerjanya. Tidak ada suara, tidak berisik, tetapi ada dampaknya. Makanan yang diberi garam menjadi sedap Bapak Ibu. Demikian pula kita. Ketika kita berkuar-kuar, saya murid Kristus, saya pengikut Kristus. Ketika kita ini hanya mengatakan suara saja, tidak ada tindakan yang nyata, malah kita menjadi batu sandungan. Tetapi ketika kita mempraktekkan firman, ketika kehidupan kita ini tanpa banyak perkataan, tetapi orang lain bisa merasakan dampaknya yang kita kerjakan perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita semua jemaat DSCM Suara Surabaya ini tunjukkan perbuatan yang baik kepada semua orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, keluarga menjadi kesaksian Injil ketika keindahan batin lebih besar daripada penampilan luar. Keindahan hati, hatinya lebih glowing Bapak Ibu dari penampilan luar ini.
1 Petrus 3 ayat 3-4, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Petrus tidak melarang wanita itu berdandan, Bapak Ibu. Petrus tidak melarang wanita itu dikatakan di situ memakai perhiasan zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ini mungkin memakai skincare supaya glowing, Bapak Ibu. Petrus tidak melarang, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa wanita ini sering merawat tubuhnya, dia tidak ingin kelihatan cepat tua. Kita tahu minum vitamin supaya awet muda. Ada yang mungkin minum jamu, dijamoni Bapak Ibu ya, supaya kelihatan awet muda langsing, galian singset, galian kabel mungkin, galian PDAM, diminum semua. Tidak mau kelihatan tua, rambut yang putih pun dicat hitam Bapak Ibu. Saya pernah lihat ada yang warnanya banyak Bapak Ibu ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang ungu. Saya cuma batin loh Bapak Ibu ya. Waduh ini kucing kembang telon kalah ini. Ya, yang keriput tarik benang Bapak Ibu supaya kenceng. Tarik benang enggak mempan, ditarik kawat supaya lebih kenceng lagi. Bapak Ibu, mungkin orang pengen bahwa penampilannya bagus. Petrus mengatakan memakai pakaian yang bagus. Tidak dilarang Bapak Ibu. Tapi yang utamakan Petrus ini adalah jangan cuma kelihatan dari luarnya saja. Tetapi hati kita ini harus glowing juga di hadapan Tuhan. Dunia berkata, yang penting sukses, yang penting keren, yang penting kelihatan glowing pakai skincare tadi. Tetapi hatinya ternyata glowing in the dark. Ada kepahitan, ada kebencian, mungkin pahit sama mertua, pahit sama menantu, pahit sama ipar, kecewa sama teman kantor. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Injil berkata, yang penting hati kita tetap bersinar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini bagaimana Injil itu bekerja dalam keluarga kita. Yang pertama ada pengampunan. Karena Kristus itu sudah mengampuni kita. Suami istri hidup dalam satu keluarga, satu rumah. Kalau ada salah suami bisa berkata, maaf saya salah. Istri pun juga mengatakan saya mengampunimu. Di mana anak melihat bahwa ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kuasa Injil bekerja dalam keluarga itu. Ada kelemah lembutan seperti dikatakan oleh firman tadi itu. Lemah lembut tentram, ini sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu, Petrus juga mengatakan bahwa seperti Sarah. Kita tahu Sarah ini diangkat sebagai contoh. Karena kecantikan batinnya bukan kesempurnaan hidupnya. Kita tahu hal yang menarik, Sarah ini punya kelemahan. Dia pernah tertawa ketika mendengar janji Tuhan. Dia pernah memberi ide Abraham untuk mengambil Hagar supaya menolong Abraham supaya cepat punya anak. Kemudian mengalami pergumulan iman. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mau mencari orang yang mau dibentuk sehingga orang itu menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Sarah diberikan sebagai contoh karena kita tahu Sarah ini taat kepada Abraham. Dia lebih dulu tunduk kepada Tuhan juga. Dia menyebut Abraham ini tuanku. Dia sangat taat sekali, Bapak Ibu. Kemudian kita tahu Sarah ini tidak dikuasai oleh ketakutan karena pegangannya adalah janji Allah. Dari bacaan yang kita baca tadi, dia tidak takut kepada ancaman. Mengapa Sarah ini ikut Abraham dan mau meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui? Karena Sarah ini tahu bahwa masa depannya bukan di tangan Abraham, tetapi di tangan Allahnya Abraham. Inilah iman sejati dari Sarah ini.
Ketika mata tidak melihat, hati tetap melihat kepada Tuhan. Amin. Ini teladan buat kita semua, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kosmetik itu bisa menutupi kerutan-kerutan wajah, tetapi Injil Kristus, Dia yang membalut luka-luka dalam hati kita. Kecantikan dunia berkata, lihat aku. Tapi kecantikan Sarah ini berkata, lihatlah Allah yang ada di dalam aku. Ini wanita yang luar biasa, makanya dipakai contoh oleh Petrus, Bapak Ibu. Kita tahu masalah sehari-hari, ibu-ibu banyak mengeluh, mungkin aku menjadi semakin tua, menjadi keriput, tidak cantik lagi, tidak sama seperti orang lain, Bapak Ibu. Hari ini dengar firman Tuhan, bahwa muka boleh keriput, rambut kita boleh ubanan, badan mungkin boleh tambah melar, tetapi kalau hati kita lembut di hadapan Tuhan, ada damai sejahtera, kita semua adalah para wanita yang berkenan di hadapan Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita pelajari, keluarga menjadi saksi Injil ketika suami ini memimpin seperti Kristus mengasihi. 1 Petrus 3 ayat 7, demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya katakan tadi Petrus memberi perintah kepada istri itu 6 ayat. Tapi suami 1 ayat saja tetapi dengan pukulan yang telak supaya doamu jangan terhalang. Mari kita introspeksi suami-suami. Mungkin hari ini ada doa yang terhalang Bapak Ibu. Bisa jadi engkau tidak bijaksana dengan istrimu Bapak Ibu. Kehidupan rohani kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan pasangan kita. Seorang suami mungkin bisa berkata, saya dekat dengan Tuhan, saya ini murid Kristus. Tapi ketika kasar dengan istri atau beberapa kita tahu melakukan KDRT, maka berkat Tuhan itu doa kita pun akan terhalang sesuai dengan firman Tuhan katakan. Bagaimana kepemimpinan Kristus ini berbeda dengan orang dunia, Bapak Ibu. Dunia berkata bahwa seorang pemimpin itu harus dilayani secara khusus mungkin. Tapi Yesus berkata bahwa seorang pemimpin itu harus melayani. Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana Kristus mengasihi? Ada kasih yang berkorban. Kita tahu bahwa Kristus itu, dia berkorban dengan kasih yang tulus, kasih yang murni untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu juga seorang suami harus rela berkorban, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan tenaganya untuk bekerja keras mungkin buat keluarganya, buat anaknya, buat istrinya. Kemudian kasih Kristus kita tahu kasih yang memulihkan, kasih yang mengangkat. Demikian pula kita sebagai seorang suami, kita harus bisa mengangkat keluarga kita, istri kita juga, menghormatinya Bapak Ibu. Lidah seorang suami bisa menjadi sebuah pupuk yang bisa membawa pertumbuhan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga. Tapi lidah seorang suami ini bisa juga menghancurkan, membuat istrinya kecewa, patah semangat, demikian pula dalam keluarganya. Mari kita introspeksi sebagai suami-suami. Dikatakan dalam ayat tadi, hiduplah bijaksana Bapak Ibu. Kita tahu bahwa hidup bijaksana berarti hidup dalam pengetahuan dan kebenaran firman Tuhan. Suami harus memimpin berdasarkan kebenaran Allah, bukan keinginan sendiri saja, bukan kebutuhan sendiri. Kemudian dikatakan mitra yang lemah. Kata lemah di sini bukan berarti lemah, rendah Bapak Ibu. Dalam konteks budaya zaman itu,
Perempuan dianggap lemah secara fisik mungkin, tetapi dalam posisinya dia tetap berharga di hadapan Allah. Berarti seorang wanita, seorang istri itu perlu dilindungi, perlu dihargai, perlu dirawat dengan lemah lembut, seperti Kristus ini memperhatikan domba-dombanya, memperhatikan gerejanya. Kemudian dikatakan tadi ayat yang kita baca, sama-sama menjadi ahli waris karunia hidup. Artinya apa? Istri tidak di bawah suami, tetapi kita ini sejajar, sama-sama pewaris kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Dikatakan, ditegaskan dalam bacaan, supaya doamu jangan terhalang. Hubungan yang salah dalam keluarga akan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan dan antara kualitas hubungan dalam keluarga ini dengan hubungan dengan Tuhan. Jika ada masalah, cepat diselesaikan Bapak Ibu. Sehingga tidak ada sakit hati lagi, tidak ada memendam kekecewaan, tidak memendam dendam. Sehingga dalam keluarga itu bisa tentram, bisa sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu, kalau doa itu seperti sinyal wifi. Ketika kita ada masalah dengan istri, masalah dengan keluarga, masalah dengan anak, doa kita terhalang. Tidak hanya lemot Bapak Ibu. Kalau lemot muter sampai. Tapi ini terhalang. Ketika kita berdoa dengan keras, mungkin Tuhan berkati bisnis saya, berkati pekerjaan saya. Ketika ada masalah di rumah, ada kebencian, ada dendam, ada sakit hati, bukan lemot lagi, no service. Sinyalnya tidak ada Bapak Ibu. Tuhan tidak dengar doa kita. Mari Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan sebagai suami, sebagai pemimpin kepala keluarga, mau doa kita ini lancar, amin. Mau rumah kita menjadi rumah yang diberkati, amin. Mari kita kalau HP ini di reset Bapak Ibu. Mari kalau ada salah segera minta maaf, jangan gengsi Bapak Ibu. Kalau ada pernah melakukan hal yang tidak berkenan, segera minta maaf. Sebagai istri juga mari kita lepaskan pengampunan, buang dendam, buang kecewa, buang sakit hati, hidup rukun, hidup damai, saling mendoakan. Amin. Mazmur 133 ayat 1-3. Dikatakan di situ ada lagunya lagi Bapak Ibu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah. Di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan pasti dicurahkan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mari kita menjadi keluarga-keluarga yang tentram, keluarga-keluarga yang sejahtera, sehingga lewat kehidupan keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Keluarga menjadi kesaksian Injil ketika dunia melihat ada karya Kristus dalam rumah kita. Pernikahan Kristen bukan hanya dua orang, mungkin ada anak juga hidup bersama dalam satu rumah, tapi pernikahan Kristen adalah seperti papan reklame, papan baliho yang orang itu bisa melihat Bapak Ibu. Seharusnya ada kesaksian Injil dalam kehidupan kita. Dunia harus melihat bahwa oh ternyata begini toh keluarga Kristen itu. Begini toh kalau Kristus bekerja di dalam kehidupan sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. Ketika dunia penuh perceraian, keluarga Kristen menunjukkan kesetiaan. Amin. Ketika dunia penuh ego, keluarga Kristen menunjukkan adanya rela berkorban. Ketika dunia penuh luka, keluarga Kristen menunjukkan pengampunan.
ketika dunia melihat ada kuasa yang bekerja, ada karya Kristus yang bekerja dalam hidup orang percaya, disitulah Injil bekerja, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita belajar dari Yosua. Yosua mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Yosua tidak berkata di situ bahwa aku dan keluargaku ini keluarga yang sempurna. Tidak. Tapi aku dan seisi rumahku punya pusat yang benar, punya center yang benar, punya Tuhan yang benar, yaitu Allah yang benar. Keluarga-keluarga Kristen mungkin belum sempurna, Bapak Ibu. Ketika hanya merupakan keluarga saja tanpa Kristus, yang dipunyai rumah itu hanya mungkin suami, istri, dan anak. Tetapi ketika keluarga itu mempunyai Kristus, hadirat Tuhan itu pasti bekerja dalam kehidupan keluarga orang-orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu, ada 2 lilin. Yang pertama berkata, gelap ini terlalu besar. Lilin yang kedua berkata, kita ini memang kecil, tapi perhatikan kita ini sebenarnya punya api. Ketika lilin itu menyatu, akhirnya kedua api itu menyatu menjadi nyala yang terang. Kita sebagai suami istri mungkin tidak sempurna, ada salah, ada kekurangan, tetapi ketika api Kristus itu menyala di tengah-tengah kita, seluruh anggota keluarga akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Anak melihat Yesus, tetangga kita melihat Yesus, dan dunia melihat Injil sehingga terang Kristus akhirnya menerangi keluarga kita dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin. Hari ini Tuhan tidak bertanya apakah keluargamu sempurna, tetapi Tuhan bertanya, apakah aku masih menjadi pusat dalam keluargamu? Mari kita introspeksi, apakah Kristus masih menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita? Kalau kasih mulai luntur, mari undang Yesus. Kalau komunikasi mulai mati dalam keluarga kita, mari undang Yesus. Kalau luka belum sembuh, mari kita datang kepada Kristus. Sebab kita tahu bahwa mujizat Tuhan Yesus mengubah air yang tidak berharga, air yang hanya dalam tempayan untuk cuci tangan dan cuci kaki, dirubah menjadi sesuatu yang berharga, yaitu menjadi anggur yang berkualitas pada saat di Kana, pada saat pesta pernikahan itu. Karena apa? Mereka mengundang Yesus untuk hadir di tempat itu. Amin. Mari kita undang Yesus datang dalam keluarga kita, menerangi keluarga kita, Bapak Ibu, supaya terang Injil itu menyala dalam keluarga kita, sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jika keluarga kita disentuh oleh Injil, Bapak Ibu, bukan hanya seluruh anggota keluarga kita ini merasakan terang itu, kita yang mendapat terang itu, mari kita impartasikan terang Kristus, terang Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memberikan terang itu, mengimpartasikan terang itu, terang yang ada di dalam diri kita tidak akan berkurang. Amin. Sama seperti pada saat kita merayakan Natal, lilin yang ada pada kita, sehingga terang itu nyala lilin kita berikan kepada yang lain. Terang yang ada dalam kita ini tidak akan berkurang. Dari orang lain, dari keluarga lain, dipancarkan lagi kepada keluarga lain, diimpartasikan terang itu kepada orang yang lain, keluarga yang lain. Lama-lama keluarga-keluarga di sekitar kita akan diterangi oleh terang Injil itu. Amin. Kalau di sekitar kita diterangi oleh terang Injil, kota akan diterangi oleh terang Injil.
Kalau kota diterangi oleh terang Injil, bangsa akan diterangi oleh terang Injil juga. Kalau bangsa diterangi oleh terang Injil, dunia pun akan semakin diterangi oleh terang Injil. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal bagaimana tentang keluarga menjadi saksi Injil bagi dunia. Yang pertama yaitu ada kasih Kristus yang mengubahkan karakter kita. Yang kedua ada keindahan batin lebih dari penampilan luar. Hati harus lebih glowing dari penampilan luar kita. Ada suami yang memimpin seperti Kristus mengasihi. Yang keempat, ada karya Kristus yang bekerja dalam rumah kita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Di bulan keluarga ini Tuhan, kami boleh belajar banyak hal. Biarlah kami, keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan, semakin dipulihkan Tuhan, supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, keluarga-keluarga yang boleh mengimpartasikan Injil itu yang bekerja dalam setiap keluarga kami, sehingga lewat kehidupan keluarga kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah karya-Mu lebih besar lagi Tuhan, bekerja dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami menjadi keluarga yang menjadi saksi bagi Injil itu Tuhan lewat kehidupan kami, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua yang berada di tempat ini Tuhan. Memberikan pengertian-pengertian yang baru, paradigma-paradigma yang baru, supaya kehidupan kami semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala hormat, puji, dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena waktu yang Kau berikan buat kami untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Dan firman-Mu yang telah disampaikan ya Tuhan, untuk kita mengundang terang dan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga kami. Dan biarlah keluarga kami menjadi kesaksian Kristus bagi orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Bapak Simon Sukoco. Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya, Tuhan kemanapun Engkau utus, Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Sudi Dharma, kiranya Engkau memberikan selalu urapan baru, berikan kesehatan yang prima, dan kemanapun Engkau utus juga Engkau memberikan urapan baru ya Tuhan. Juga untuk keluarganya Engkau juga berkati, juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Angga, Kau juga berkati dalam keluarganya, dalam kehidupannya, juga dalam pelayanannya. Kau sertai selalu dimanapun Kau utus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, para diaken, Bapak Penatua, juga semua yang terlibat dalam pelayanan, dalam tim musik multimedia, juga guru-guru salam minggu, pejabat-pejabat gereja, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, juga berkati gereja kami dalam pelayanannya, gereja diaspora ya Tuhan, dimanapun berada dan cabang-cabang yang ada. Kau juga berkati, biarlah menjadi berkat bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau berkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan semua jajarannya ya Tuhan. Kau berikan hikmat bagaimana mengelola negara ini ya Tuhan, sehingga memberikan kesejahteraan dan keadilan ya Tuhan. Kau juga berkati bangsa kami, khususnya dengan banyak
adanya krisis global ya Tuhan, biarlah bangsa ini bisa tetap keluar dari krisis ini dan bangsa ini boleh mendapat kesejahteraan, damai sejahtera juga untuk masalah-masalah dalam negeri, dalam memberikan keamanan ya Tuhan, juga dijauhkan dari bencana ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami sampaikan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa seperti yang Engkau sampaikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Klinik Sejahtera, Minggu 21 Juni 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama Dr. Johan Setiawan by Seliskin, dengan topik Tren Era Anti-Aging menggunakan pendekatan akupuntur digabung dengan mesenchymal stem cell untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kelas pengajaran bersama Bapak Gembala Pembina, Pendeta Dr. M. Sudidharma, Jumat 26 Juni 2026, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, di gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2, Araya Malang. Kami juga menyediakan link Zoom bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir secara onsite. Meeting ID 833 7104 2732, passcode pengajaran. Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih-Nya sehingga seluruh rangkaian PRA di Asian Kids 2026 dapat berlangsung dengan baik, penuh dengan sukacita dan menjadi berkat bagi setiap anak yang mengikuti. Terima kasih kepada orang tua dan jemaat yang turut serta mendukung kegiatan PRA tahun ini. Injil adalah kabar keselamatan Yesus Kristus yang memberi harapan, kasih, dan hidup yang baru. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu malu lagi untuk mengasihi, berbuat benar, dan memberitakan kebaikannya kepada orang lain. Mari terus hidup dalam Injil dan dengan berani berkata, I'm not ashamed of the gospel. See you and God bless you. Karena ada Yesus yang sudah mati bagi kita, dibangkit pada hari yang ketiga, membuat kita yang mati juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu,
bagi domba di tatanya. Semua berkat hormat-Mu yang kuasa Engkau telah. Amin. Haleluya. Setiap kaum suku bangsa bergabung malaikat memuji kemenangan Sang Tuhan. Haleluya, amin. Pujilah Dia telah menang. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, akhirnya kami mengucapkan syukur terima kasih buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan pada akhirnya Engkau telah memimpin semuanya, bahkan kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Dan saatnya Tuhan, kami akan segera meninggalkan tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau Tuhan akan menggantikan benar untuk memberkati kami semua. Amin. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan engkau damai sejahtera. Diberkati pada engkau masuk, diberkati pada engkau keluar. Diberkati ibadah dan pelayananmu. Diberkati usaha pekerjaan bisnismu. Diberkati keluarga rumah tanggamu. Apa engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus yang melindungi memberkati dari sekarang hingga merata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati dan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Haleluya.